Salam sejahtera saudara-saudara di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Ayat pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10-15 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan yang melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara-saudara, renungan hari ini saya berikan tema yang viral belum tentu benar. Ketika kita sering bermain HP, kita seringkali akan mengirimkan pesan-pesan ataupun video-video yang kita lihat. Lalu kita saling menunjukkan, lihat deh film ini, lihat deh video ini. Semua orang saling benarkan, saling membagikan dan bertanya, benar nggak ya? Benar nggak ya? Begitu kata seorang teman muda yang ketika menunjukkan sebuah video. Lucunya seringkali ataupun ada banyak video yang ternyata hoax. Atau bahkan ada jutaan video juga yang saat ini karena kecanggihan teknologi, ternyata video itu hasil dari generate AI. Dunia kita saat ini dikuasai oleh apa yang viral, belum tentu dan bukan tentu apa yang benar. Ukuran kebenaran seringkali bergeser dari isi menjadi popularitas. Yang penting rame, yang penting viral, dan bukan yang penting kebenaran. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa yang viral itu belum tentu benar. Yang ramai dilihat, yang ramai didukung itu belum tentu benar. Tetapi yang benar akan tetap hidup walaupun ia tidak viral. Surat Paulus kepada Timotius adalah panggilan untuk kembali ke dasar. Bukan hidup berdasarkan tren, tetapi berdasarkan kebenaran yang berasal dari Allah itu sendiri. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10-15, Paulus sedang menulis masa senjanya. Ia tahu hidupnya akan segera berakhir dan dunia di sekelilingnya penuh dengan ajaran palsu yang tampaknya lebih menarik dan populer. Banyak orang menyebarkan ajaran baru yang terlihat bijak tetapi sebenarnya menjauhkan orang dari Kristus. Oleh karena itu Paulus menasihati Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Timotius dipuji bukan karena ia inovatif, tetapi ia dipuji karena ia setia. Ia tidak ikut arus. Ia mengikuti teladan hidup Paulus, hidup yang berakar pada Kristus dan kebenaran Injil. Paulus juga tidak menutupi kenyataan pahit bahwa hidup setia pada kebenaran tidak selalu mudah dan tidak selalu populer. Semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita dan dianiaya. Dengan kata lain, mengikuti kebenaran memang kadang justru membuat kita kehilangan dukungan-dukungan dunia. Yakni siapa? Orang-orang terdekat kita atau bahkan juga sosial media. Tetapi itulah jalan murid Kristus. Dan rahasia keteguhan Timotius berasal dari Paulus yang mengingatkan di ayat 14-15 bahwa kita diajak untuk tetap berpegang pada kebenaran yang kita terima dan kita yakini sejak kita kecil. Ketika kita sudah mengenal kitab suci. Firman Tuhan adalah fondasi yang kokoh, bukan tren sesaat, bukan opini mayoritas, melainkan sumber hikmat sejati yang menuntun kepada keselamatan di dalam Kristus. Di zaman kita pada hari ini, kebenaran bisa jadi hanya sejauh satu klik. Apa yang paling sering muncul di dalam beranda kita yang terasa paling benar, padahal belum tentu begitu. Kita mudah tertarik pada apa yang ramai, apa yang indah di mata, yang disetujui oleh banyak orang. Namun Paulus mengingatkan kita untuk hidup ini tidak hidup dari apa yang viral, tetapi hidup dari apa yang benar. Maka marilah kita bertanya dalam kehidupan kita pribadi. Apakah kita masih menilai sesuatu firman Tuhan atau benar atau tidaknya berdasarkan banyaknya likes, view yang ada di sosial media?
baik itu yang ada dalam sosial media kita ataupun sosial media orang lain yang mungkin punya banyak likes dan view. Apakah kita lebih percaya pada suara publik atau suara banyak orang, atau suara Tuhan yang berbicara melalui kitab suci? Ataukah kita masih mencari kebenaran yang sejati atau sekedar mencari validasi dari orang lain? Hidup Kristen itu bukan perlombaan menjadi yang paling dikenal, tetapi menjadi yang paling setia. Karena di hadapan Allah yang penting bukan siapa yang paling viral, melainkan siapa yang tetap berpegang pada kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak populer. Mari kita belajar dari Timotius, berakar dalam firman, bukan terseret oleh arus. Sebab dunia boleh berubah, tapi kebenaran Tuhan tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin.